Upaya mensinergikan kebutuhan dunia usaha dan juga dunia industri dengan ketersediaan kompetensi yang ada di satuan pendidikan melalui rangkaian acara diskusi kelompok terpumpun di 5 menara yang digelar oleh Direktorat Kemitraan dan juga Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri atau Mitra Studi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Mandalika, Nusa Tenggara Barat berhasil menikahkan 26 dunia usaha dengan dunia industri dengan dunia pendidikan vokasi. Ketidakselarasan lulusan pendidikan vokasi atau sumber daya manusia dengan kebutuhan dan kompetensi di dunia usaha dan dunia industri masih jadi tantangan cukup berat bagi ekonomi Indonesia. Mismatch sumber daya manusia tersebut menjadi urgensi bagi pemerintah untuk segera diselesaikan. Bahkan mismatch vokasi dengan dunia usaha dan dunia industri disebut-sebut mencapai 30%. Tidak tinggal diam, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri atau Mitra Studi akhirnya membidani program pernikahan massal antara dunia pendidikan dan dunia usaha industri. Pernikahan massal ini diharap dapat memangkas jarak yang selama ini masih cukup lebar antara dunia usaha dan dunia pendidikan. Selain itu, 7 program sudah disiapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Mitra Studi pada tahun 2020 ini yang meliputi program Kemitraan Pendidikan Tinggi Vokasi dengan IDUKA, program pengembangan penilaian mutu pendidikan tinggi vokasi berstandar IDUKA, program penguatan dan pengembangan pusat karir di perguruan tinggi vokasi, program penguatan perguruan tinggi vokasi dalam melaksanakan rekognisi pembelajaran lampau di bidang prioritas, program penguatan humas kemitraan industri dunia usaha dan dunia kerja, program penyelarasan kurikulum dan sarana prasarana pendidikan vokasi dengan IDUKA, serta program kampus pendamping kemitraan. Gong lain yang sedang digencarkan Mitra Studi adalah dengan adanya program yang sinergikan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri dengan ketersediaan kompetensi yang ada di satuan pendidikan melalui rangkaian acara diskusi kelompok terkumpul di 5 menara. Menara kedua yang diadakan di Mandalika, Nusa Tenggara Barat berhasil menikahkan 26 dunia usaha dunia industri dengan dunia pendidikan vokasi. Jadi kita sangat berharap bahwa pendidikan vokasi ini benar-benar sesuai dengan harapan dunia usaha dunia industri. Kita sudah membentuk forum pengarah vokasi atau rumah vokasi yang mana sudah memberikan masukan kepada kita apa saja job list yang ada 5-10 tahun yang akan datang. Dengan demikian keterkaitan antara dunia usaha dan dunia industri itu akan semakin dekat dan kita mempersiapkan itu jauh-jauh hari dengan mendekatkan kurikulumnya, bagaimana pemagangan yang lebih struktur, kemudian guru-guru dari SMK maupun Politeknik kita magangkan ke dunia usaha dunia industri, begitu juga sebaliknya pelatih dari tempat kerja itu kita datangkan ke sekolah-sekolah agar pengenalan mereka terhadap dunia kerja, dunia usaha, dunia industri itu semakin dekat. Dengan demikian keterkaitan sekali lagi antara dunia usaha dan dunia industri dengan satuan penyelenggara pendidikan vokasi itu benar-benar match atau super match. Melalui pernikahan massal ini, diharap para dunia usaha industri dapat lebih berperan aktif dalam usaha pengembangan kompetensi SDM pendidikan vokasi. Kemendikbud melalui Mitra Studi juga akan mengawasi agar perjanjian kerjasama keduanya dapat menghasilkan SDM bermutu dengan kompetensi sesuai dengan kebutuhan di industri. Merespon kondisi ini, dunia usaha dunia industri menyambut positif pernikahan massal ini. Menurutnya, hal ini harus dilakukan mengingat kedua sektor memang saling membutuhkan. Kita sangat siap, sangat mau untuk membantu adik-adik kita di sekolah. Tapi apakah itu bisa? Kadang kan kita nggak mungkin datang tok-tok, Pak, saya mau ngajarin ding anak-anak Bapak, ya kan. Kami butuh undangan, ya kan. Kami butuh komunikasi lah sebenarnya. Kami butuh komunikasi agar kami diundang, kami datang. Karena, dan saya harap gak cuma si A, si B itu aja, tapi kami berharap semua. Karena ilmu ini gini, maksudnya saya misalkan diundang di satu sekolah, besok jangan saya lagi, tapi yang lain. Kenapa? Karena ilmu yang saya sama yang lain belum tentu sama. Kemungkinan beda, sangat kemungkinan besar beda. Jadi mereka ini anak-anak dapat wawasan banyak. Gak cuma itu aja. Mungkin kalau saya ngisi di tempat itu hanya itu aja. Tapi kalau saya terus kemudian kawan saya atau yang lain, sehingga mereka semakin wawasannya berkembang. Semua stakeholder pun diharapkan dapat berperan aktif untuk melakukan link and match dunia usaha dengan SDM agar mismatch dapat terus ditekan sehingga tingkat pengangguran terbuka dapat ditekan.
Mengutip data Badan Pusat Statistik, tingkat pengangguran terbuka di Nusa Tenggara Barat masih didominasi dari lulusan vokasi, yakni sekolah menengah kejuruan. Penganggur lulusan SMA kejuruan pada Februari 2020 sebesar 6,97%. TPT tertinggi berikutnya terdapat pada tingkat diploma 1, 2, dan 3 sebesar 6,27%. Memastikan bahwa kompetensi atau di sana sebagai istilah kejuruan dia ya. Kejuruan yang akan dibuka itu harus diawali dengan NET analisis training gitu kan ya. NAT ya. Jadi perusahaan ya kita harapkan bahwa peserta pelatihan itu kalaupun tidak sepenuhnya tapi paling tidak lebih setengahnya peserta itu merupakan kebutuhan untuk mengisi peluang ada perusahaan gitu kan. Nah, ini artinya dengan net itulah net itu ya. Nah, kemudian yang ketiga usaha kita ya kalau yang kami kan kita di Naker ini mengkoordinasikan BLK dan LPK gitu. Tentu BLK dan LPK ini yang tentu kita mulai. Padahal potensi sektor pariwisata Nusa Tenggara Barat sangatlah besar. BPS juga mencatat produk domestik regional bruto yang berasal dari sektor identik pariwisata sebesar 9,1%. Kunci keberhasilan pariwisata itu salah satu yang paling penting adalah kesiapan SDM. Daya tarik dan juga manajemen destinasi dan manajemen sektor pariwisata itu penentunya adalah kesiapan SDM. Oleh karena itu kita ingin SDM ini punya korelasi yang bagus antara progres kepariwisataan kita dengan daya dukung SDM. Nah, oleh karena itu Pemda serius untuk ini dengan membangun sekarang katanya hampir 21 SMK pariwisata yang menyiapkan SDM, pabrik SDM kita nih, ya kan. Kemudian kita juga membangun Politeknik Pariwisata Negeri Lombok yang punyanya Kementerian Pariwisata. Kemudian kita juga bekerja sama dengan berbagai perguruan tinggi untuk membuka jurusan-jurusan kepariwisataan. Artinya semua itu kita inisiasi untuk bagaimana SDM ini punya kesiapan untuk menghadapi kemajuan di sektor pariwisata itu. Jika melihat lebih jauh, potensi sektor pariwisata Nusa Tenggara Barat sangatlah besar. Terlebih, kawasan ekonomi khusus Mandalika di selatan NTB juga akan menjadi salah satu venue dari balapan MotoGP. Multiplier ekonomi akan sangat besar dari ajang balapan kelas dunia ini. Ribuan kamar hotel dibutuhkan untuk memfasilitasi para penonton. Bahkan PT Indonesia Tourism Development Corporation menyebut serapan tenaga kerja dari adanya kawasan ekonomi khusus Mandalika sangat besar. Angkanya mencapai ribuan. Serapan tenaga kerja kita berdasarkan pengalaman kita di Indonesia 2, serapan tenaga kerja tentunya seiring dengan pertumbuhan jumlah kamar dan jumlah fasilitas yang ada. Nah, dari rencana yang kita lihat, yang kita rencanakan kemarin adalah untuk penambahan jumlah kamar rata-rata memang sekitar 4.000 sampai 5.000 per 5 tahun. Ya, tentunya kalau kita melihat pengalaman kita di Indonesia 2, skalanya satu kamar berbanding 1 sampai 1,5 karyawan. Jadi dalam rentang 5 tahun ke depan, kita membutuhkan sumber daya manusia kurang lebih sekitar di posisi 5.000 sampai 6.500 orang. Tentunya dari berbagai multidisiplin ilmu maupun dari tingkat SMU, SMK maupun perguruan tinggi termasuk diploma juga. Lantas, sanggupkah Indonesia menjawab tantangan tersebut? Seberapa besar sumber daya manusia lulusan pendidikan vokasi yang akan ambil bagian dari kesempatan tersebut? Jawabannya ada pada pernikahan massal Dudi dan Diksi. Kedekatan dua pihak ini diharap jadi langkah konkret untuk meningkatkan kompetensi SDM Indonesia yang sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan dunia usaha.